pada siap belum buat IHMPH hari ini? Mana nih ya, coba kakak mau lihat adik-adik yang udah pada cantik-cantik, pada ganteng mau sekolah minggu. Nah, biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu yang bikin kita makin semangat. Oke adik-adik, musik! Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu Halo 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 Ola. Kapan kali kita Kak Sabrina? Halo 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 Ola Ola, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo 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 Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, senang, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo 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 Ola Ola, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo 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 Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, lagu kedua adik-adik, We Are in the Train of Love. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, let me sing. We are in the train of love. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, let me sing. We are in the train of love. When I say Kiki, when I say Kaka, when I say Kiki, 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 Kaka. When I say Kaka, when I say Kiki, when I say Kaka, 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 Kiki. Oke adik-adik, sekali lagi boleh ajak papa, mama, kakak, adik bareng-bareng yuk. Yuk semangat. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, let me sing. We are in the train of love. When I say Kiki, when I say Kaka, when I say Kiki, 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 Kaka. When I say Kaka, when I say Kiki, when I say Kaka, 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 Kiki. Nah, gimana adik-adik? Udah makin semangat kan buat IHMPH hari ini? Kalau gitu, gimana kalau kita bernyanyi lagi? Yuk adik-adik, musik! Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah. Ya Tuhan, tolong Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini, agar kami mendapatkan ajaran dan rahmat yang terbaik hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan mengajar pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, kita mau bernyanyi lagi. Musik! Ketika dikatakan oleh
sekarang kita membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca firman Tuhan. Surahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 1-4. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Sabrina. Adik-adik udah siap ya buat dengar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, kakak mau tunjukin gambar. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa yang ada di gambar ini? Jadi yang ada di gambar ini adalah Rasul Paulus. Rasul siapa adik-adik? Adik, jadi Paulus ini adalah seorang rasul yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Paulus dipilih, dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, salah satu cara Paulus untuk memberitakan firman Tuhan adalah dengan menulis surat adik-adik. Suratnya itu berisi kalau Paulus memberitahu mereka bahwa bukan Paulus saja yang dipilih oleh Tuhan, tetapi jemaat di Efesus juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Adik-adik, tahu nggak sih, bukan hanya Paulus dan jemaat di Efesus aja loh yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi kita semua juga, kakak, adik-adik, papa, mama, kakek, nenek, adik, kakak, dan semuanya itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Baik banget ya Tuhan itu adik-adik. Walaupun ya, kita kan pasti pernah berbuat salah. Adik-adik pasti kan pernah berbuat salah ya. Tapi Tuhan tetap memilih kita adik-adik untuk menjadi anak-anaknya. Itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama kita adik-adik. Nah, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, jadi kita harus taat kepada Tuhan. Gimana ya Kak kita taat kepada Tuhan? Nih misalnya dengan selalu memuji nama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan adik-adik sebelum makan, sebelum tidur, sebelum berangkat sekolah. Terus adik-adik juga bisa dengan rajin baca Alkitab. Kalau misalnya adik-adik belum bisa baca, nah adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakan Alkitab untuk adik-adik. Selain itu apalagi ya? Nih, kayak yang adik-adik lagi sekarang lakukan, yaitu sekolah minggu. Adik-adik, kalau misalnya pas lagi jamnya sekolah minggu nih, tapi ada kartun kesukaan adik-adik juga lagi mulai. Nah, adik-adik harus mengutamakan sekolah minggu terlebih dahulu. Seperti itu adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus itu karena sudah memilih kita, kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena kan kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, pasti nanti Tuhan Yesus senang atau sedih ke adik-adik? Iya betul banget, pasti nanti Tuhan Yesus senang sama adik-adik. Tuhan Yesus makin sayang sama adik-adik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu.
Pada pagi hari ini Kakak Rahel yang akan memberitakan tentang firman Tuhan. Tadi kan sudah berdoa, sudah baca kitab juga. Berarti sekarang langsung ke ceritanya ya. Duduk yang manis, pasang telinganya, kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, judul pada hari ini, Tuhan telah memilihku. Tadi bacaannya dari Efesus 1 ayat 1 sampai ke 4. Adik-adik masih ingatkah kisah tentang Paulus? Ingatkah? Nggak ingatkah? Mungkin ada yang ingat, mungkin ada juga yang nggak ingat. Jadi lebih baik kita bahas kembali bersama-sama ya untuk mengingatkan kembali kisah tentang Paulus. Oke, pada waktu itu masa ini itu masa dimana Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan murid-muridnya sudah kembali ke kota Yerusalem. Tapi nih adik-adik, ada orang jahat. Orang ini gak suka banget sama orang Kristen. Dia gak suka banget sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan dia sendiri pun gak percaya sama Tuhan Yesus. Namanya adalah Saulus. Makanya Saulus ini saking gak sukanya sama orang Kristen, dia ingin mencari dan menangkap semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Lalu suatu hari saat Saulus ini pergi ke kota Damsyik, dia tiba-tiba melihat ada sebuah cahaya terang. Dan dia pun jatuh ke tanah saat melihat cahaya itu. Lalu ada suara yang bertanya kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tuh, jadi suara itu dan cahaya itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri adik-adik. Lalu setelah mendengar dan melihat cahaya itu yang adalah Tuhan Yesus, tiba-tiba Saulus pun menjadi buta. Dia tidak bisa melihat sampai teman-temannya harus menuntun dia untuk berjalan. Lalu 3 hari kemudian, Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Jadi selama buta ini, Saulus itu merenung, adik-adik, dia merenung. Dia berpikir, kenapa Tuhan menghukum aku? Apakah aku memang sejahat itu? Dia merenung, dia berdoa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memutuskan untuk mengutus Ananias menyembuhkan Saulus. Lalu Ananias pun menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar Saulus bisa melihat lagi. Lalu apa akhirnya adik-adik? Selaput mata jatuh dari mata Saulus dan Saulus pun dapat melihat lagi. Jadi saat Saulus bisa melihat lagi, dia bergembira, dia bersukacita sampai akhirnya dia mau bertobat. Dengan simbolnya adalah Ananias membaptis Saulus sebagai bentuk pertobatan Saulus untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Saulus tinggal bersama murid-murid Yesus yang lain dan dia pun rajin berdoa dan rajin belajar tentang firman Tuhan. Akhirnya Saulus pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Gitu adik-adik singkatnya. Jadi Tuhan Yesus memilih Paulus yang tadi itu benci banget sama orang Kristen. Bahkan dia pun gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan yakin bahwa Saulus tetap akan bisa melayani dan menyatakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi Tuhan tetap memilih Paulus untuk melayani. Nah, sama nih ke kita adik-adik. Tuhan Yesus juga memilih adik-adik, memilih kakak Rahel, memilih semua anak Tuhan untuk melayani. Dalam bentuk apa aja? Yang pertama, menjadi petugas doa syafaat. Misalnya nih, adik-adik tunduk sama kakaknya, adik kamu menjadi tugas doa syafaat ya, mendoakan bangsa dan negara, atau mendoakan gereja, atau mendoakan orang tua dan sebagainya. Itu juga bentuk pelayanan kepada Tuhan. Selain doa syafaat, ada juga mengikuti paduan suara. Siapa di sini yang sebelum pandemi itu masih bisa di gereja, rajin untuk ikut latihan paduan suara sama Kak Eli. Itu juga bentuk pelayanan. Terus juga setiap ibadah Natal tuh adik-adik suka itu kan ada adik-adik layan dan yang diutus untuk menjadi pembawa lilin ya. 1 lilin kita nyalakan
karena itu juga menjadi bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi banyak banget adik-adik, dan bukan cuma di gereja. Misalnya adik-adik rajin sekolah, rajin juga buat PR, tidak melawan orang tua, nurut sama orang tua, nurut sama guru, suka menolong teman. Itu semua juga bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi adik-adik nggak perlu malu atau takut ya untuk melayani Tuhan, karena kalau Tuhan sudah memilih adik-adik untuk melayani, itu berarti Tuhan yakin bahwa adik-adik mampu untuk melakukannya. Jadi sebelum melayani Tuhan, misalnya disuruh doa syafaat atau disuruh untuk bernyanyi, kalau adik-adik emang takut, berdoalah sama Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau bernyanyi, mampukan aku ya Tuhan Yesus, amin. Tuhan pasti akan memampukan adik-adik. Oke adik-adik, semoga adik-adik bisa mengerti dan tetap semangat untuk melayani Tuhan Yesus ya. Oke, cukup dari kakak Rahel. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan berkati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sukacita selalu. Oke adik-adik, hari ini kelas tanggung akan bersama kakak Mario. Nah adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak 19 Juni 2022 dengan judul Tuhan telah memilihku. Bacaan Alkitab tadi kita sudah baca bersama dari Efesus 1 ayat 1 sampai 4. Nah, sebelum kita masuk ke uraian bacaan Alkitab kita tadi, kakak mau kita semua paham dulu tentang kitab Efesus ini. Jadi, kitab Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, sebagaimana yang kita tahu, sebelumnya Rasul Paulus ini bernama Saulus, sehingga Rasul Paulus mengganti nama dan menjadi Rasul Paulus. Kemudian dia ditunjuk sebagai Rasul, sehingga ia dapat memberitakan memberitakan firman ke banyak tempat, dan salah satunya dia memberitakan kepada jemaat di Efesus. Nah, kita masuk ke uraian bacaan Alkitab. Di ayat yang pertama, dasar kerasulan Paulus bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena kehendak Yesus Kristus. Maksud dari ayat ini adalah dengan surat ini Paulus menunjukkan bahwa ia menjadi Rasul Kristus itu bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena ia hebat lalu ia memberitakan firman, tetapi tidak karena kehendak Allah, karena Allah yang memilih Paulus untuk memberitakan firman. Nah, di ayatnya yang kedua, ini merupakan salam yang mengandung arti kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah. Nah, sebagaimana kita sering mendengar kalimat ini, kalau misalnya kita mengikuti ibadah hari Minggu di gereja bersama papa mama, mungkin kita sering mendengarkan kalimat ini dari pemberita firman-Nya. Nah, coba kita baca ulang ayat ini, membaca salamnya sebagaimana tertulis, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, kita mau lanjut ke ayatnya yang ketiga. Di ayatnya yang ketiga, Paulus menunjukkan pujian, hormat, dan kekagumannya hanya kepada Allah. Dia menunjukkan itu hanya kepada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Dia tidak mengagumi dirinya sendiri, bisa dibilang seperti itu. Tetapi dia hanya kagum kepada Allah, karena ia sendiri menyadari bahwa ia bisa menjadi seorang rasul, bukan karena kehebatan dirinya seperti yang sudah kakak bilang tadi, melainkan karena
kehendak Allah. Di ayatnya yang keempat, Allah memilih kita sebagai umatnya bahkan sebelum semesta ini diciptakan loh, agar kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi, pada pembelajaran kita pada hari Minggu ini, kakak harap kita dapat mendapatkan hal-hal yang harus kita ingat untuk kita bawakan di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan adik-adik sehari-hari. Yang pertama, kita dapat mengingat bahwa sebelum semesta ini diciptakan, Tuhan Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang. Kita harus menyadari bahwa sejak sebelum kita lahir pun, Tuhan Allah telah memilih kita sebagai anak-anaknya. Karena hal yang dapat kita ingat yang kedua, kita ditunjuk untuk menjadi anak-anak Allah bukan karena kehebatan kita masing-masing, melainkan karena Allah lah yang memiliki kehendak atas kita sepenuhnya. Maksudnya, seperti yang kakak bilang, kita sebelum lahir juga Tuhan Allah sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi Tuhan Allah memilih kita menjadi anak-anaknya ini bukan karena kehebatan dari diri kita masing-masing. Bukan karena, misalnya, bukan karena aku hebat main bola. Bukan karena aku hebat di pelajaran bahasa Inggris. Bukan karena aku hebat di pelajaran matematika. Makanya Tuhan memilih aku menjadi anaknya. Tetapi Tuhan Allah memilih kita menjadi anak-anaknya karena kehendak atas diri kita yang memiliki kehendak tersebut hanyalah Tuhan Allah. Nah, di hal ketiga yang dapat kita ingat dalam pembelajaran kita hari Minggu ini, Tuhan Allah memilih kita karena Ia menginginkan kita hidup dalam kasih karunia dan kekudusannya. Jadi Tuhan Allah ingin kita selalu mendapatkan karunia dan kekudusan hanya daripadanya. Dan di hal keempat yang dapat kita ingat, Tuhan Allah menyertai kita semua dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya datang darinya. Ini seperti ayat yang kedua yang tadi kita udah baca, ulang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi semuanya itu, kasih karunia dan damai semuanya itu datang dari Allah. Jadi adik-adik, pembelajaran kita pada hari Minggu ini, kita harus mengingat kembali bahwa kita telah dipilih Tuhan. Adik-adik telah dipilih Tuhan, kakak telah dipilih Tuhan. Karena apa? Bukan karena kita hebat A, B, C, D, E, F, G, tapi karena kehendak Allah saja, yang Allah yang memilih kita. Allah telah memilihku. Tuhan telah memilihku. Jadi gitu adik-adik, sekiranya sekian pembelajaran dari kakak pada hari Minggu ini. Semoga kita semua dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyi Gedung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Baik adik-adik, sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tadi sudah melewati pelayanan firman ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah membimbing kami. Semoga apa yang telah diajarkan kakak-kakak sekalian dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati seluruh bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati bangsa negara dan negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati presidennya, wakil presiden, menteri-menteri, serta jajaran pemerintahan yang lainnya ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat bekerja sebaik mungkin sehingga membantu negara ini menuju ke negara yang lebih maju lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua ya Tuhan. Berkati papa mama, opa oma, berikanlah mereka selalu kesehatan agar mereka dapat selalu hidup dalam kebahagiaan dan syukur kepada-Mu saja ya Tuhan. Sehingga mereka dapat selalu senantiasa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan adik-adik ya Tuhan. Berkatilah adik-adik yang sedang melaksanakan kegiatan persekolahan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat selalu bersekolah dan belajar dengan baik. Tuhan berkati mereka selalu sehingga mereka kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkati para pengajar, para guru serta sekolah ya Tuhan. Berkati mereka selalu agar mereka dapat memberikan yang terbaik, mereka dapat bekerja dan memberikan yang terbaik kepada pendidikan di bangsa dan negara ini dan di dunia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang sakit ya Tuhan. Berkati mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Berikanlah mereka makanan, minuman, serta obat-obatan yang terbaik ya Tuhan. Sebagai membantu mereka untuk mereka dapat kembali memperoleh kepulihan ya Tuhan. Mereka dapat memperoleh kehidupan mereka seperti pada biasanya ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka kesehariannya kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk janda duda, yatim piatu, serta orang-orang yang sedang berkesusahan ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan mereka selalu kesehatan, memberikan mereka selalu kecukupan dalam hidupnya, dan berikan mereka selalu kebahagiaan agar mereka dapat hidup dengan nyaman dan senang, serta mereka dapat selalu memuliakan nama Tuhan saja ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita nyanyi background suara 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia
tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Semoga Tuhan boleh berkati kami yang sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan tersebut dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan nyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami. Tolong berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak yang selalu taat akan Engkau dan selalu menurut akan ajaran Engkau ya Bapa. Berkatilah juga kami dalam seminggu ke depan, berkatilah kami di dalam pendidikan kami, sekolah kami, maupun di dalam kesehatan kami, agar kami selalu dapat terhindar dari virus-virus yang ada ya Bapa. Berkatilah juga untuk kami seharian ini, dalam setiap aktivitas kami seharian ini, agar kami selalu dalam lindungan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa kita bertemu lagi dalam IHMPA minggu depan via Zoom ya. Selamat hari Minggu.